Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siswa dan siswi sekolah Islam Al-Hilal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita sampai detik ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jarir Al-Jazairi. Kaum muslimin dan muslimat, siswa dan siswi sekolah Islam Al-Hilal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pasal ketiga dari bab ibadah yang ada di kitab Minhajul Muslim, yaitu wudu. Di kitab ini, di pasal ini sudah kita jelaskan tentang materi syariatnya wudu, disyariatkannya wudu. Kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal pelajaran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini merupakan dalil disyariatkannya wudu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan juga kita sudah mengetahui dalil dari As-Sunnah. La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a. Salat salah seorang dari kalian tidak akan diterima jika dia meninggalkan atau memiliki hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, sehingga dia berwudu terlebih dahulu. Maka dari sini bahwasannya kita memahami tidak sah salatnya seseorang tanpa didahului dengan wudu, sebagaimana Nabi SAW bersabda, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci dari ibadah salat adalah bersuci. Jadi kita sebelum menunaikan salat, sebelum mendirikan salat, sebelum menegakkan salat, kita dianjurkan, diwajibkan untuk bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sudah membahas tentang keutamaan dari ibadah wudu tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang melebihi anggota tubuh tersebut, melebihi berwudu pada anggota tubuh tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati burran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila burratahu falyaf'alhu.
Sesungguhnya umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, akan dipanggil pada hari kiamat gurran muhajjalina, ya, dalam keadaan putih, ya, penuh dengan cahaya, min asaril wudu, dari bekas-bekas wudu, ya, dari percikan air dari wudu di anggota wudu tersebut. Faman istata'a minkum, maka barang siapa, ya, yang bisa di antara kalian ayyutila gurratahu, yang bisa memanjangkan basuhannya dari anggota wudu tersebut, falyaf'alhu, maka lakukanlah. Ya, ini di antara keutamaan yang sudah kita pelajari. Kemudian keutamaan yang lain juga, akan keluar dosa-dosa dari anggota tubuh yang dibasuh dengan air wudu. Dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil inilah yang menyebabkan, ya, dosa besar. Maka ada istilah, ya, kecil-kecil lama-lama menjadi bukit, ya. Maka dari itu, sebelum dosa-dosa kecil ini berubah menjadi dosa-dosa besar, maka, ya, kita harus, ya, menggugurkan atau menjatuhkan dosa-dosa kecil yang ada di dalam tubuh kita, terutama di anggota wudu, ya, anggota tubuh yang menjadi anggota wudu seperti muka, ya. Dosa-dosa yang ada di muka yang disebabkan oleh mata akan jatuh bersamaan dengan jatuhnya tetesan air wudu dari muka kita. Ya, betapa banyak, ya, dosa yang dilakukan, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh mata kita. Maka dengan berwudulah, ya, niscaya dosa-dosa tersebut akan jatuh bersamaan dengan jatuhnya tetesan air wudu yang kita lakukan. Kemudian sama anggota-anggota tubuh lainnya, ya, yang dimana setiap manusia, ya, itu adalah tempatnya salah dan lupa, tempatnya berbuat dosa dan lupa. Oleh karena itu, dengan berwudu, insya Allah dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, dosa-dosa kecil, akan jatuh bersamaan percikan air atau tetesan air yang terakhir yang kita lakukan di kegiatan wudu. Itu materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Insya Allah pada pertemuan pagi hari ini, ya, kita akan membahas materi kedua yang berada di pasal ketiga, yaitu pasal wudu. Apa materi kedua? Yaitu hal-hal yang difardukan, kemudian disunahkan dan dimakruhkan dalam berwudu. Dalam ayat yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6, ini menunjukkan bahwasannya yang ada di dalam ayat tersebut, di dalam surat tersebut, merupakan hal-hal yang difardukan. Namun insya Allah dari ayat-ayat tersebut kita akan bahas satu persatu. Hal-hal yang difardukan dalam berwudu, diantaranya yang pertama adalah niat, yaitu tekad hati untuk mengerjakan wudu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ya, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sabda Nabi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu sama-sama sudah kita hafal hadisnya. Innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Namun di dalam niat ini banyak sekali, ya, ulama yang berselisih, ya, terutama, ya, ulama fikih, ahli fikih, yaitu mazhab 4, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Namun dari perbedaan itulah muncul ijma' para ulama, ya, bahwasannya niat itu letaknya di hati, bukan di lisan, ya. Adapun, ya, mengucapkannya, ya, itu hanya boleh diucapkan dengan, ya, suara yang lirih atau suara yang pelan, tidak seperti, ya, sebagian, ya, saudara-saudara kita yang senantiasa melafalkan kalimat niat dengan suara yang keras, ya. Namun di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan kepada, ya, seseorang ketika untuk melakukan ibadah untuk melafalkan niat. Jika Allah membebani, ya, seorang hamba
ketika ingin melakukan sebuah amalan atau ibadah ya harus melafalkan niat, maka di sini betapa banyak orang yang tidak melakukan ibadah tersebut. Betapa banyak ya orang yang tidak akan melakukan amalan tersebut dikarenakan apa? Dia tidak tahu niatnya. Ya, dia tidak tahu lafaz niatnya. Sedangkan apa? Kita lihat ya sebagian dari saudara-saudara kita ketika beribadah ada yang mengucapkan nawaitu. Ya, ada yang mengucapkan usolli, ya, itu niat ya dari kalimat-kalimat yang sering kita dengar ketika melakukan ibadah sholat dan ibadah amalan-amalan yang lainnya ya. Contohnya ya banyak sekali ya di antara saudara-saudara kita, seringkali kita mendengarkan dari saudara-saudara kita yang melafadzkan atau melafalkan niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardulillahi ta'ala. Itu bentuk niat yang sering kita dengar ya, yang senantiasa dilafalkan atau dilafalkan oleh sebagian dari saudara kita. Namun ini merupakan bentuk yang tidak dibebani oleh Allah kepada hambanya. Jika melakukan sebuah amalan atau ibadah harus melafalkan niat. Lalu bagaimana kita dikatakan sudah berniat untuk sebelum melakukan ibadah atau sebuah amalan? Dari geraknya kita untuk melakukan ibadah atau amalan tersebut kita sudah dihitung niat ya, walaupun ya kita tidak mengucapkan dengan lisan kita sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya niat sebelum melakukan amalan atau ibadah tersebut. Lalu niat ketika berwudu bagaimana? Dengan kita menuju tempat wudu, kemudian menyalakan air, dan air tersebut kita ya gerakan tangan kita menuju air tersebut, disitulah sudah dihitung niat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat merupakan amalan hati yang hanya Allah dan pelaku perbuatan atau amalan dan ibadah tersebutlah yang tahu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal-hal yang difardukan dalam berwudu yang selanjutnya yaitu membasuh muka. Ya. Bagaimana cara membasuh muka dari ketika kita berwudu? Yaitu membasuh muka dari dahi, ya, dari dahi yang paling atas hingga ujung dagu. Ya, hingga ujung dagu. Lalu di sini apabila kita ya di dagu kita tumbuh ya lihyah atau jenggot atau janggut ya, atau janggut, maka di sini cara membasuh mukanya yaitu kita basuh dari ya bagian dahi paling atas ya, dari tempat tumbuhnya rambut kita ya, bagian depan ya, kemudian apa? Kita basuh ya sampai dagu, kemudian jika ada yang memiliki janggut maka janggutnya di sela-sela ya, di sela-sela sampai janggut itu ya basah ya, sampai janggut itu basah. Kemudian melebar ya, melebar membasuhnya sampai ya ujung telinga atas ya, sampai ujung telinga atas ya, kita melebar ke sini ya. Ini cara yang diwajibkan atau hal-hal yang diperlukan dalam berwudu. Sebagaimana ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, "Faghsilu wujuhakum", maka basuhlah mukamu. Kemudian hal-hal yang difardukan yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga dua siku ya. Di sini kita harus membasuh kedua tangan kita dari ujung jari kita yaitu tempat tumbuhnya kuku sampai siku. Lalu bagaimana ketika kita melebihi basuhan kita ya dari anggota ya tubuh wudu kita ya, dari ujung kuku sampai siku, kemudian kita lebihkan sampai sini ya, ini merupakan sunnah ya, merupakan sunnah ya, merupakan sunnah, bukan termasuk hal-hal yang fardu di dalam berwudu. Dan membasuh kedua tangan hingga dua siku adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ya, yaitu bunyinya wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tanganmu sampai dengan siku. Kita tahu siku adalah perbatasan antara lengan ya, bagian lengan kita dengan bagian bahu ya, bahu atas ya, bagian bahu atas ya, ini pertengahannya adalah siku ya, ini siku ya. Maka dari sini kita boleh sampai siku saja atau
boleh melebihi ya dari batas yang ditentukan. Lalu bagaimana jika mengurangi? Ya harusnya sampai siku, kita sampai sini saja. Nah ini dikatakan oleh ijma para ulama, maka wudhu tersebut tidak sah. Ya, apabila dia wudhu seperti itu mengurangi batasan dari anggota tubuh kita, dari anggota wudhunya, maka sholat tersebut ya tidak sah ya dan harus diulang. Ya, maka dari itu ya perlunya kita ya berwudhu ya sesuai dengan apa yang Allah ya jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tersebut. Kemudian hal-hal yang fardu berikutnya di dalam berwudu yaitu mengusap kepala dimulai dari dahi hingga tengkuk. Ya, ketika kita mengusap kepala dimulai dari dahi, ya dari dahi, ya dari tempat rambutnya tumbuh, ya kemudian ke tengkuk. Ya, tengkuk ini biasa kita sebut leher bagian belakang. Ya, leher bagian belakang. Kemudian ketika sudah sampai leher, ya, kita kembali lagi ke depan. Ya, kita kembali lagi ke depan. Kemudian kita arahkan jari kita yang telunjuk masukkan ke dalam telinga kita. Kemudian ibu jarinya letakkan di belakang telinga kita. Ini cara ya berwudu yang benar, ya, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala masih sama ya di dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wamsahu biruusikum, ya, wamsahu biruusikum. Namun di sini para ulama fikih berpendapat ya, berbeda pendapat tentang wamsahu, ya. Wamsahu di sini artinya apa? Membasuh atau mencuci, ya. Di sini saya akan jelaskan tentang beberapa perbedaan pendapat ya atau perkataan yang berkenaan tentang arti dari wamsahu. Zahaba jumhur al-fuqaha'u yakni al-Hanafiyah wal Malikiyah fil masyhur wasyafi'iyah fil asah wal Hanabilah ala sahih minal madhhabi ila annahu in ghasala al-mutawaddau ra'san awdan an mashihi ajza'ahu li'annahu mashun wa ziyadatun. Perkataan pertama ya, mayoritas ulama Hanafiyah, kemudian ulama Malikiyah menurut riwayat yang masyhur, kemudian ulama Syafi'iyah menurut riwayat yang lebih sahih, dan ulama Hambali menurut pendapat yang lebih sahih, berpendapat bahwasannya apabila orang yang berwudu mencuci kepalanya sebagai ganti dari mengusap, hukumnya sah karena yang dia lakukan mengusap plus artinya lebih dari sebatas mengusap, ya. Kita ketahui, kita juga bisa membedakan antara membasuh atau mengusap dengan mencuci. Jika kita membasuh atau mengusap, ya, maka kita hanya menggunakan air yang menempel di telapak tangan kita. Adapun mencuci, kita menggunakan air yang sangat banyak. Ya, disinilah perbedaan ya arti dari kata wamsahu. Kemudian perkataan yang kedua, wa qayyada al-hanabilatu hadzal hukm ala sahih minal madhhab bi an yamurra al-mutawaddi'u yadahu ala ra'si wa an Ahmad yujzi'uhu ghasluhu wa illam yamur yadahu kama nassul Hanafiyah wal Malikiyah fil azhar wal Hanabilah ila annahu yakrahu ghaslur ra'si badalan min mashihi ibtida'un li'annahu khilafun al-ma'muru bihi. Kemudian perkataan yang kedua, sementara Hambali memberi batasan, orang yang berwudu harus mengusapkan semua tangannya di atas kepalanya. Dan Imam Ahmad ya pernah mengatakan boleh mengusap meskipun tidak menyapukan tangannya ke permukaan kepalanya, sebagaimana ini yang ditegaskan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut riwayat yang lebih kuat, hanya saja Hambali menyatakan dimakruhkan mencuci kepala sebagai ganti dari mengusap, karena ini menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian perkataan yang ketiga, wa dhahaba ba'dul malikiyah wasyafi'iyah fi maqabilil asah wal hanabila fi qaulin ila annahu la yujzi'u ghuslur ra'si min mashihi li annahu la yusamma mashan wa zada al hanabila wa in amurra yadahu. Ya. Kemudian sementara sebagian ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah menurut riwayat yang kurang sahih, serta salah satu pendapat dalam mazhab Hambali bahwa mencuci kepala tidak bisa menggantikan mengusap kepala sehingga wudunya batal, karena mencuci kepala tidak bisa disebut sebagai mengusap kepala. Ulama Hambali menambahkan meskipun dia mengusapkan kedua tangannya ke kepala. Ya, itulah perkataan yang menjelaskan tentang perbedaan arti dari kata wamsahu. Namun bagaimana sikap kita? Maka di sini jika kita mengambil pendapat jumhur, yaitu wudu dengan mencuci kepala tetap sah, mencuci kepala tetap sah. Hanya saja perlu kita ingat bahwasannya sah bukan anjuran, sah bukan anjuran. Kami tetap menyarankan, saya menyarankan kepada kaum muslimin dan muslimat, ikutilah tata cara berwudu sebagaimana panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, yaitu dengan mengusap kepala, bukan mencuci kepala. Walaupun mencuci kepala itu sudah dianggap sah, namun sahnya wudu kita itu tidak sesuai dengan anjuran. Yang Allah anjurkan, yang Allah perintahkan kepada kita adalah mengusap kepala, agar kita tidak menyalahi perintah dalam Al-Quran. Kemudian perkataan dari para ulama juga berbeda dengan biru'usikum. Biru'usikum. Apakah kita mengusap kepala, semua kepala, atau hanya sebagian kepalanya? Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah itu hanya Hanafiyah itu hanya sebagian kepala saja, setengah dari kepala, atau bahkan Syafi'iyah hanya membasahkan cukup, dikatakan mashur ra'si, hanya membataskan membasahi rambut saja, beberapa rambut saja. Namun ulama Hanafiyah, mazhab Hanafiyah itu ketika mendengar wamsahu biru'usikum cukup dengan 1/4 bagian dari kepala, yaitu hanya membasahi ubun-ubunnya, membasahi ubun-ubunnya saja, dengan dalil bahwasanya Nabi SAW pernah berwudu kemudian membasahi ubun-ubunnya, kemudian membasahi khuf dan imamahnya. Ini hadis tersebut dijadikan dalil oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kemudian menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah itu adalah mengusap seluruh kepala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya mengusap kepala itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kita bagian depan sampai ke tengkuk bagian belakang. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sikap atau perbuatan beliau ketika berwudu. Maka di sini yang lebih sahih adalah mengusap semua kepala, sampai kulit kepala ini tersentuh, bukan hanya sebatas membasahi rambut. Namun kenyataannya terutama siswa dan siswi Al-Hilal atau siswa, kebanyakan siswa ini hanya membasahi rambutnya saja, dengan mungkin kepada orang yang membasahi rambutnya saja itu berdalih bahwasanya ketika membasahi rambutnya saja pasti kulit kepala juga kena. Ini pendapat seperti itu tidak dibetulkan. Yang penting di sini Nabi SAW mengusap kepala, bukan membasahi rambut, mengusap kepala, mengusap kulit kepala. Dan dalilnya wamsahu biru'usikum dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi SAW yang sudah saya sebutkan.
Kemudian hal-hal yang difardukan dalam berwudu selanjutnya yaitu membasuh dua kaki ya hingga dua mata kaki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki ya. Namun bagaimana jika kita membasuh kedua kaki kita hingga betis? Nah, ini merupakan ya wudunya Nabi SAW, yang dimana Nabi selalu menganjurkan kepada umatnya untuk melebihi batasan dari anggota wudu tersebut. Ya, karena ketika kita melebihi ya basuhan atau usapan ya pada anggota wudu kita, maka di batasan yang lebih ini akan menjadi cahaya ya yang menandakan bahwasannya dia termasuk orang yang melebihi ya batasan dari anggota tubuh ya, melebihi ya basuhan atau usapan dari anggota tubuh wudu tersebut ya. Karena Nabi SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati burran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila burratahu falyaf'alhu ya. Di sini minimal ya kita harus sampai dua mata kaki. Namun dalam sebuah hadis ya Nabi SAW berfirman ya, Nabi SAW bersabda, pernah Nabi menemukan seseorang yang sholat ya, kemudian Nabi mendapati dari kaki orang tersebut ya ada beberapa bagian ya sebesar logam ya, kepingan logam ya, itu tidak tersentuh air. Maka Nabi SAW ya menyuruh ya kepada seorang laki-laki tersebut ya di dalam hadisnya untuk mengulangi wudunya ya, dan untuk membatalkan sholatnya. Karena ketika kita sholat ya namun anggota wudu kita belum ya terbasuh atau terusap, maka di sini bisa jadi ya wudu kita belum sah dan tidak sah untuk melakukan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal-hal fardu dalam berwudu berikutnya yaitu tertib. Yang maksud tertib di sini berurutan. Di antara anggota wudu yang dibasuh yaitu pertama membasuh muka, lalu membasuh dua tangan sampai siku, lalu menyapu kepala atau mengusap kepala, kemudian lalu membasuh kedua mata kaki. Sebagaimana urutannya tertera di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yaitu yang pertama membasuh muka, faksilu wujuhakum. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Kemudian yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, inilah ya yang dimaksud dengan tertib atau berurutan. Kemudian hal-hal yang difardukan berikutnya di dalam berwudu yaitu berkesinambungan atau bersegera ya, tidak terputus, yakni pelaksanaan wudu itu dilakukan dalam satu waktu tanpa ada jeda waktu, karena dilarang memutuskan ibadah setelah memulainya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 33, wala tubtilu a'malakum. Kemudian Syekh Abu Bakar Jarir Al-Jazairi ya mengingatkan kita, tetapi jeda waktu yang hanya sebentar dimaafkan. Begitu juga karena adanya uzur ya yang sehingga kita tidak bisa mualah di dalam berwudu tersebut. Mualah di sini artinya berkesinambungan atau bersegera. Jika ada uzur ya yang menghalangi kita atau tidak berkesinambungan di dalam kegiatan berwudu ya, seperti airnya habis atau tersendat, kemudian mengalirkan air terlebih dahulu meski jeda waktunya cukup lama, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. La yukallifullahu illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali ya dia mampu untuk mengerjakannya ya.
Kemudian apa? Peringatan dari sebagian ulama menganggap bahwasannya menggosok-gosok anggota wudu yang dibasuh merupakan bagian dari fardu wudu. Namun sebagian lagi menganggapnya sebagai bagian dari sunnah-sunnah wudu. Pada hakikatnya menggosok-gosok itu termasuk kesempurnaan membasuh anggota wudu sehingga tidak berdiri sendiri dalam nama dan hukum tertentu. Maksudnya menggosok-gosok tersebut adalah ya ketika kita berwudu ya dibasuhkan atau dialirkan ke anggota tubuh kita ya dengan air saja itu cukup. Namun jika kita dibasuhkan ya anggota wudu kita kemudian kita gosok-gosok, nah ini pas yang lebih afdol dikarenakan jika kita menggosok-gosok ya anggota wudu kita, anggota tubuh kita yang menjadi anggota wudu, maka di sini akan masuk ke pori-pori dan sebagaimana saya sudah jelaskan ya di penjelasan yang lalu bahwasannya kenapa anggota tubuh hanya sekitar wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, karena disitulah ya tempat yang biasanya setan ya masuk untuk menghalangi seseorang ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga apa? Sehingga orang itu menjadi malas. Kemudian orang itu bisa ya cepat marah. Maka di sini Nabi menganjurkan kepada kita yang sedang marah ya ketika marahnya berdiri kita duduk. Kemudian ketika duduk masih marah juga ya kita berbaring. Kemudian ketika berbaring masih marah maka di sini ya kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berwudu ya. Itulah hal-hal yang difardukan di dalam berwudu, yaitu ada 6 ya, 6 hal yang difardukan di dalam berwudu. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Nah ini terdapat 13 hal yang disunahkan dalam berwudu. Insyaallah hal-hal yang disunahkan di dalam berwudu akan kita bahas, kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya. Sebelum ditutup, maka di sini kita jangan sekali merasa bosan untuk berwudu. Ya ketika berwudu kita batal, kita wudu lagi. Nah, ini merupakan sebuah keutamaan ya jika kita berwudu pada saat yang dibenci ya. Nah, makanya di sini Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat ya tentang hadis keutamaan wudu, maukah kalian agar aku tunjukkan kepada sesuatu yang dapat menghapus kesalahan serta mengangkat derajat ya, dengan kita menyempurnakan wudu di saat-saat yang kita benci ya, yaitu kita malas ya berwudu ya, lagi mau tidur kita harus berwudu ya, ini akan wudu tersebut akan menghapuskan kesalahan kita dan wudu tersebut akan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ya bisa menambah wawasan kita dan bisa lebih ya berhati-hati ketika berwudu dan memahami hal-hal yang difardukan di dalam berwudu. Thayyib. Jika ada hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, boleh mengirimkan pertanyaan tersebut di kolom komentar, dan saya harap ya yang menonton pelajaran tersebut agar disebarkan kepada orang lain. Insya Allah pahala kita dengan menyebarkan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah akan menjadi pahala jariah kita untuk di akhirat kelak. Mari kita tutup pelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.